Halo, kali ini saya akan sharing tentang program Python tentang pencari akar menggunakan metode bisection atau Bolzano atau bagi dua. Saya menggunakan Python di iPhone sekarang ya. Saya menggunakan Pythonista. Oke. Ups, namanya untitled. Oke, harusnya namanya bukan itu. Tidak apa-apa. Baik, ini seperti kalau contoh biasanya ya, di tugas seharusnya juga pakai ini. Oke. Kasih nama, misal, oke, dia nggak akan dibaca oleh skripnya itu, skrip Python itu sendiri. Baik, sekarang tentang programnya sendiri. Pertama saya set itu ya modulnya from plab, import semuanya. Oke. Kemudian fungsinya, saya ingin membuat sebuah fungsi fx dengan fungsi itu sendiri x kuadrat min 4. Jadi y sama dengan x kuadrat min 4, kemudian return y. Oke, selesai. Itu fungsi yang akan kita cari akarnya. Kemudian kita set misal a, nilai a nya adalah 1 gitu ya, misal, dan b nya adalah bebas ini sebenarnya 7. C bisa kita set sama dengan a plus b kurang ya, a ditambah b yang dibagi 2. Oke. Nah, di sini mulai loopnya ya. Jadi loopnya di sini nanti kita pakai while f c kurang dari, misal batas kita 0,01, harusnya 0 gitu ya. Jika fc sama dengan 0, maka dia akarnya. Tapi jika mendekati 0 nilainya, itu bisa kita anggap sebagai akar juga. Oke, baik. Karena minus 0,01 dan 0,01 itu sebenarnya batasnya, maka kita gunakan tanda mutlak ya. Jika absolut dari fc kurang dari 0,01, maka jadilah akar. Nah, di sini tandanya berarti harus kita buat lebih dari. Jika dia lebih dari 0,01 artinya belum memenuhi syarat, maka masih belum punya syarat, maka kita cari nilai yang baru. Bagaimana mencari nilai yang baru? C tadi kita jadikan A atau B. Bagaimana mencari A atau B-nya? Nah, di sini. Jika C fc dikalikan dengan fa itu positif, artinya mereka sejenis. Fc negatif, fa negatif, atau fc positif, fa positif, sehingga mereka satu sisi pengurungnya ya, sehingga kita jadikan C tadi adalah A yang baru. Kemudian jika tidak, else, maka B nya yang kita jadikan C yang baru. C nya kita jadikan B yang baru. Kemudian jangan lupa kita selalu harus membuat C yang baru lagi. A plus B per 2. Oke. Jadi di sini akan muter terus. Jadi A plus B per 2. Oke, ini C yang baru. Apakah dia sudah akar? Belum. Oke. Kita jadikan C yang baru ini A atau B dengan syarat seperti itu. Jika belum memenuhi syarat, setelah itu kita cari C lagi.
belum memenuhi syarat, jadikan A atau B lagi, cari C lagi sampai memenuhi syarat, dia menjadi akar. Oke, artinya jika dia telah memenuhi ini, dia sudah tidak memenuhi ini lagi, artinya dia sudah memenuhi syarat menjadi akar. Jadi kalau dia masih belum 0, maka dia belum akar kan, jadi kita cari lagi. Jika dia sudah mendekati 0, kita anggap dia sebagai akar. Oke, artinya sudah keluar dari well di sana. Print. Akarnya adalah C. Seperti itu. Baik, kita jalankan. Akarnya adalah 2. Cepat sekali kan? Oke, bagaimana kalau kita ingin melihat progresnya? Artinya C ini nilainya berapa saja? Ya kita tulis di sini, di print C di pertama. C itu kita jalankan. Oh, yang tadi belum di clear ya. Oke, ini adalah saya clear dulu biar kelihatan. Clear, balik, jalankan. 4, 2,5, 1,75, 2, 1,9, makin lama makin kecil sehingga nilainya lama-lama ada 2. Oke, selesai. Clear. Nah, kita bisa mencoba dengan mengapit akar yang sebelah kiri. Misal 1 dengan min 17 misalnya. Min 8, 3, akarnya min 1,9. Jadi x kuadrat min 4 kan akarnya 2 kan ya. 2 atau min 2. Nah, ini mendekati nilainya. Akarnya adalah min 2. Oke. Di sini. Jadi sebenarnya lumayan mudah untuk program bisection ini. Oke, kemudian bagaimana kita menjamin bahwa akar itu harus mengurung gitu ya. Maka kita bisa tulis di sini A1 B17. Kemudian kita bisa set di bawahnya jika FA dikalikan FB itu positif, print nilai tidak mengurung akar. Cari yang lain. Oke, jadi di sini kita bisa membuat persyaratan seperti ini. Oke, kemudian di sini kita kasih else. Nah, semua program di bawah ini kita masukkan ke dalam situ, artinya kita kasih dia masing-masing satu tab di sana. Oke, yep, seperti itu. Kita lihat tidak ngefek. Kenapa? Karena nilainya benar. Misal nilainya salah, jadi di sini misal 1 dengan min 1 gitu ya, dia akan ada di satu sisi akar ya, tidak mengurung akar, maka akan ada peringatan nilai tidak mengurung akar, cari nilai yang lain. Oke, sehingga kita bisa mencari nilai yang lain, misal 19. Gimana? Oh, belum saya clear tadi ya. Oke, jalankan lagi. 10, 5, akarnya adalah 2,0. Oke, selesai ya di sini. Oke, baik, demikian sharing dari saya tentang program bisection untuk kali ini.